ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman mazidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, hafizakumullah taala wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan sore Ahad pada hari ini 12 April 2026, 23 Syawal 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di dalam at-tanasuh, at-tawasi bil haq. Kita selalu harus diingatkan, karena kita memang manusia yang selalu lalai dan lupa. Kita memang selalu harus dinasehati, karena kita selalu berbuat kesalahan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kitab Adilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah taala, yaitu Tajdidul Iman. Bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin setiap saat, setiap hari untuk memperbaharui, memperbaiki, menambah iman. Karena kita telah sebutkan tadi, manusia tidak lepas dari kelalaian, dari kesalahan. Nah, itu diantara faktor yang bisa melemahkan iman. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya bagi setiap kita, tanpa terkecuali siapakah orangnya, apakah dia seorang ulama, kiai, ustadz, atau orang awam, ya, atau guru agama, atau guru ya pelajaran biasa umum dan yang lainnya, maka tentunya kita harus selalu berusaha untuk ya mendapatkan nasihat dari agama kita, terkhusus dari kitab-kitab para ulama salaf kaum muslimin yang merupakan penyembuh dari penyakit-penyakit hati. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bahasan sebelumnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan faktor atau sebab-sebab yang bisa melemahkan iman seseorang. Ada faktor dari dalam diri kita sendiri masing-masing, dan telah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelum Ramadan. Di antaranya adalah al-jahal, bodoh terhadap ilmu agama, tidak berilmu. Kemudian di antaranya juga adalah al-ghaflah, lalai. Karena manusia memang diciptakan lupa, lalai. I'rad, kemudian juga berpaling
Dan ini banyak kebiasaan manusia secara umum yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu tentunya kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, pertama sekali sebelum kita melihat ada faktor-faktor dari luar yang bisa membuat lemahnya iman. Al-jahlu wal-ghaflatu wal-i'radu. Kemudian kita akan melanjutkan poin yang berikutnya. Kalau dari urutan tadi itu poin yang keempat, an-nisyan. Ini faktor dari dalam diri kita. Fa'idha nasyal abdu ma umira bihi da'ufa imanu. Apabila seorang manusia, seorang hamba Allah lupa apa yang diperintahkan kepadanya, dia lupa melakukannya, atau dalam arti bentuk larangan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa sehingga dia melakukannya, maka inilah menyebabkan lemahnya iman. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha baik dari nama-namanya Al-Asmaul Husna, maha tinggi dan sempurna sifat-sifatnya, yaitu Al-Ula, dan tidak ada kekurangan sedikit pun pada zat Allah dan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita mengambil dari sisi yang lain. Dari sisi kita mengetahui dari dalil-dalil ayat Al-Quran, karena Allah menyebutkan tentang dirinya. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Maha Sempurna dan memiliki nama-nama bahkan sifat-sifat yang banyak sekali. Dan semuanya menunjukkan kesempurnaan Allah, dan dialah satu-satunya Allah Al-Khaliq yang menciptakan. Dialah satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dalam sifat dan nama-namanya. Atau dalam nama yang di dalamnya ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Baik dari sisi fisik manusia, apalagi dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain yang besar, apalagi malaikat. Begitu besarnya malaikat, begitu luasnya sayap malaikat, begitu kuatnya mereka. Bahkan juga dari binatang pun kita lihat banyak, ya, dari binatang-binatang yang besar, yang kuat, melebihi kekuatan dari manusia. Apalagi kita melihat kepada Allah, atau kita mentadaburi apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, bagaimana maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, maha kuatnya Allah. Oleh sebab itu tentunya manusia penuh dengan kekurangan. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita harus menyadari bahwa kita makhluk yang lemah. Yang menciptakan adalah Allah Al-Khaliq yang maha kuat. Di antara sifat dari manusia adalah lupa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiyah. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, dan tidaklah Rabbmu lupa. Tidak ada istilah lupa bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun suatu perkara telah berlalu, telah jauh zamannya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah lupa dan kalau dikatakan tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Makanya kita mengetahui di akhirat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, akan berbicara kepada setiap orang dan menyebutkan tentang perbuatan orang tersebut. Wahai fulan, kamu melakukan ini dan itu. Allah tidak pernah lupa dan Allah Maha mengetahui. Dan juga tidak perlu ada catatan-catatan
Ya, bisa dilihat lagi, supaya tidak lupa. Tidak, Allah tidak perlu dengan catatan tersebut. Yang perlu dengan catatan adanya catatan malaikat. Raqib, Atid, itu memberikan faedah atau manfaat, ya, agar ini menjadi bukti di akhirat. Apa yang Allah tanyakan itu ada bukti. Apalagi istilahnya kita sekarang, ya, sudah zaman canggih, adanya rekaman video atau ada CCTV yang bisa diputar kembali. Maka semua apa yang dilakukan oleh manusia nanti mereka akan lihat. Mereka akan lihat dari catatan amalan mereka yang tidak ada kurang satupun. Begitu juga dari tayangan-tayangan yang mereka lihat sendiri, yang mereka lakukan di dunia. Manusia bisa saja lupa atau bahkan manusia sengaja melupakannya, tetapi Allah tidak pernah lupa. Dan dibuktikan, disaksikan, ada persaksian yang lain dari persaksian makhluk Allah yang lain. Dari catatan Raqib, Atid dari malaikat yang ada, yang menjadi catatan amalan, kitabun, yang akan diterima oleh setiap orang di akhirat. Ada yang menerima dari kanannya, biyaminih. Dan katakan ada Al-Quran, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itulah dia akan mendapatkan hisab yang dimudahkan, perhitungan yang dimudahkan oleh Allah SWT. Barang siapa mendapatkan catatan amalannya dari kiri, bahkan dari belakang punggungnya, ya, dia akan menderita, dia akan tersiksa. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sifat lupa tidak akan lepas dari kita, tetapi kita tidak boleh melupakan sesuatu yang Allah telah memberikan perintah kepada kita. Dan tentunya orang yang selalu ingat terhadap suatu perintah yang mesti dikerjakan, apalagi wajib, dan juga seseorang mesti selalu ingat dari larangan Allah yang mesti ditinggalkan, apalagi yang haram, adalah orang yang setiap harinya dia mengingatnya. Apalagi dia selalu mengingat Allah. Itulah salah satu faedahnya kita diperintahkan untuk banyak berzikir mengingat Allah, agar kita tahu, agar kita selalu Allah berikan taufik untuk kita ingat kepada Allah dan ingat kepada, ya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita taati di dunia ini. Dan hakikatnya daripada sifat lupa, wan nisyanu, yang telah kita sebutkan tadi, manusia memiliki sifat lupa. Dan ini kekurangan. Ya, Allah Maha sempurna. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, kita mengetahui, ya, bahwa manusia itu juga memiliki sifat lupa. Nah, oleh sebab itu tentunya manusia harus menyadari kekurangan daripada dirinya untuk dia memperbaikinya. Secara kesimpulan, Fadilatul Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala mengatakan, wa nisyanu naw'ani. Sifat lupa itu atau lupa itu terdiri dari dua bentuk, dua jenis. Jenis yang pertama, nisyanu la yu'zaru fihi al-insan. Dan inilah yang sedang kita bahas, itu poin yang pertama ini, yang membuat seseorang itu dia meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah, sudah pasti akan melemahkan imannya. Lupa yang tidak ada uzur manusia melupakannya, atau tidak ada uzur manusia mengatakan, oh saya lupa. Tidak ada uzur. Tidak ada uzur ketika seorang mengatakan dia lupa. Wa huwa ma kana asluhu an ta'ammudin minhu. Karena lupa yang seperti ini, dari poin yang pertama ini, dari jenis yang pertama ini adalah dia lakukan, hukum asalnya dia lakukan dengan sengaja. Dia melupakan namanya. Maka ada istilah dalam bahasa Arab, yatanasa. Dia lupa-lupakan, dia coba-coba untuk melupakan, padahal dia tahu. Apalagi nanti kalau ditanya oleh orang, kamu sudah sholat belum? Oh saya lupa. Padahal sebenarnya dia tidak lupa, dia sengaja melupakan waktu sholat dan sholat 5 waktu. Ketika dia
ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Ini kan perbuatan yang salah. Saya lupa. Padahal dia tahu itu adalah dia lakukan dengan sengaja. Maka alasan lupa seperti ini tidaklah diterima. Tidak ada uzur bagi manusia dalam lupa jenis yang pertama, an ta'ammudin minhu, ketika dia memang sengaja melakukannya. Dan segala sesuatu dilakukan dengan sengaja, dia tahu, dia sadar, dan ini adalah dia akan mendapatkan beban dari dosa. Ketika sengaja dia meninggalkan perintah Allah bukan karena lupa. Berbeda misalnya contohnya kalau dalam masalah lupa, nanti kan jenis yang kedua kita sebutkan. Ya, pergi dia safar, dia mengetahui sholat ya diwajibkan, kemudian dia mengetahui juga ada keringanan ketika sholat bisa dijamak, dikumpulkan 2 waktu pada satu waktu. Ya, kemudian bisa diqashar, yaitu 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Tapi kadang-kadang dengan perjalanan panjang, capek, mungkin juga dia sebagai penumpang di suatu alat transportasi, tiba-tiba sampai di suatu tempat mungkin dia juga tertidur, ya dia dalam keadaan lupa. Mungkin setelah agak lama berselang waktu baru dia ingat, ternyata dia belum sholat. Ini dengan tidak sengaja namanya. Kalau dengan sengaja seperti apalagi subhanallah, aktivitas yang selalu kita lakukan setiap hari tidak akan mungkin lupa. Namanya saja kebiasaan. Sebagaimana Anda, apakah ada yang sekarang dikatakan dia bekerja, apalagi dia hitung-hitungnya sudah jelas mencari dunia, ada gaji, apalagi dengan nominal yang besar, ya bekerja misalnya dari pagi sampai sore, dari hari Senin sampai hari Jumat atau sampai hari Sabtu, libur hari Ahad. Ada kita mendapatkan tiba-tiba seorang itu dia lupa datang bekerja di kantornya atau di tempat bekerjanya, atau dia misalnya dia bekerja di tempat seseorang yang memiliki warung, kedai atau perusahaan, ya lalu dia tidak masuk, dia katakan, saya lupa. Belum kita dengar. Belum ada kita dengar orang lupa. Karena apa? Karena sudah dia lakukan, sudah kebiasaan yang dilakukan setiap hari, dan dia ingat jadwal tersebut. Apalagi dia betul-betul mengetahui nominal keuntungan yang akan dia dapatkan. Apalagi dia mengetahui kalau seandainya 1 hari saja absen sudah dipotong gajinya. Apalagi sampai seminggu. Terasa itu. Bahkan terjadi akan di dalam dirinya, menyesal dia. Kenapa saya tidak masuk bekerja? Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam urusan dunia. Seharusnya seseorang selalu diingatkan dalam urusan akhirat, dalam urusan kita pasti akan dihisab di hari akhirat, diperhitungkan semua amalan kita di dunia. Kenapa bisa kita katakan saya lupa? Karena diantaranya tadi faktornya telah kita katakan, ya bisa dikiaskan juga dengan apa yang kita lakukan di dunia. Begitu juga apalagi dalam urusan yang besar, urusan akhirat, maka dengan kebiasaan yang selalu kita lakukan setiap hari, bahkan waktunya kita jaga, kita ketahui, bahkan sebelum mulai lagi salat kita sudah tahu waktu salat, kemudian apalagi diingatkan dengan adanya azan, sudah terdengar di mana-mana, maka nggak mungkin orang mengatakan saya lupa sholat. Ini pasti namanya sengaja melupakannya. Kita katakan tadi, kenapa dalam urusan dunia yang orang kali-kali keuntungannya dia dapat, dia mengejar, bahkan dia tidak pernah lupa. Kenapa dengan akhirat yang ada keuntungan yang lebih besar? Kehidupan yang abadi dan kebahagiaan yang abadi, apalagi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita di dunia ini mengatakan dalam perintah kita lupa melakukannya, dalam larangan kita lupa meninggalkannya? Maka ini suatu yang tidak benar. Ya, sesuatu yang kita dalam urusan dunia kita bisa disiplin, dalam urusan akhirat kita melanggarnya. Padahal kita tahu bahwa dunia ini apalah harganya. Di sisi Allah nggak ada harganya.
Itu yang kita bekerja pagi, siang, dan malam, dan kita tidak pernah lupa. Tapi dalam urusan akhirat, subhanallah, yang abadi kehidupan kita, bahkan kenikmatan yang sebenarnya kita lupa. Ini kan namanya kita terbalik dalam bersikap. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lupa yang tidak diberikan uzur manusia untuk lupa pada perkara tersebut, yaitu yang dia hukum asalnya dia memang sengaja meninggalkan perintah atau melakukan larangan. Dan di antara dalilnya adalah di dalam surah Al-Hasyr, terletak pada juz ke-28 di surat yang kedua setelah Al-Mujadalah atau Mujadilah, itu surah Al-Hasyr ayat 19, di akhir ayat dari surat ini, ya, Allah SWT berfirman, Syekh Abdul Razak mengatakan, wa min hadan na'u qaulullahi ta'ala, dan jenis yang pertama ini lupa yang tidak ada uzur manusia mengatakan dirinya lupa, ya, yaitu dari firman Allah, wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ini Allah mengatakan dengan menggunakan la nahiyah, larangan, jangan. Berarti jangan kamu menjadi orang seperti ini. Tidak ada lupa seperti ini boleh kamu lakukan. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi orang kalladzina, seperti orang-orang nasullah yang mereka melupakan Allah. Perhatikan, ada kata-kata nasullah. Yang berbahayanya adalah mereka mendapatkan sebab akibat, al-jaza' min jinsil amal. Balasan Allah berikan karena mereka selalu melupakan Allah, melupakan aturan-aturan Allah di dunia dengan sengaja, maka Allah lupakan dia terhadap bahkan dirinya sendiri. Fa'ansahum anfusahum. Subhanallah, kalau kita membaca ayat ini, dan sebenarnya banyak sekali fawaidul ayat dari ayat ini, diantaranya adalah yang berkaitan dengan Allah SWT selalu ingat kepada seseorang, bahkan Allah akan mengingatkan seseorang ketika orang itu banyak mengingat Allah. Fadhkurullah, ya udhkuruni adhkurkum, maka ingatlah kepadaku, kata Allah dalam Al-Quran, maka aku akan ingat kepada kalian. Bukankah ingat dan lupa itu juga merupakan bagian dari takdir ketentuan Allah? Iya. Sebab itu semuanya berada dalam kekuasaan Allah, dalam keputusan Allah, dalam kehendak Allah. Sebab itu kita ingin berjalan di atas permukaan bumi ini dengan sesuatu yang Allah bimbing kita kepada ridho Allah. Jangan karena penyebab sesuatu itu kita mendapatkan akibat dari sesuatu itu yang buruk. Itu dikatakan nasullah, di dalam ayat yang lain dikatakan nasullah panasiyahum. Ya, mereka melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Ditambah lagi dengan ayat ini surah Al-Hasyr ayat 19, mereka melupakan Allah, lalu Allah bahkan melupakan mereka pada diri-diri mereka sendiri. Dan pernah kita sampaikan, subhanallah, dan terbukti dari Nabi SAW sendiri, dari para sahabat, orang-orang yang bertakwa, dari ulama-ulama kaum muslimin yang mereka berilmu, mengajarkan, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu dari dahulu sampai sekarang. Bahkan mereka memiliki umur yang panjang, ada sampai 80-90 tahun. Tapi kita tidak pernah mendengar dalam biografi hidup mereka, mereka lupa ayat Al-Quran yang telah mereka hafal. Mereka lupa, atau istilahnya sudah umur yang tua, jompo, kemudian waliyadzubillah banyak hal-hal yang mereka lupa bahkan kepada diri mereka sendiri. Ada penyakit yang disebutkan oleh ahli medis, itu orang yang lupa, waliyadzubillah. Dan ini adalah bisa jadi penyebabnya karena kamu di dalam kehidupanmu, di masa mudamu, ya, kamu sering melupakan Allah. Makanya masa tuamu kamu sering dilupakan oleh Allah, bahkan melupakan dirimu sendiri. Banyak orang bahkan dia lupa, hilang ingatan. Ini berbahaya, waliyadzubillah. Ya, bisa jadi penyebabnya adalah seperti itu, karena ada kaidah yang selalu kita dengarkan, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Ketika kita selalu melupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Allah lupa kepada kita dan Allah akan melupakan, penyebabnya Allah akan melupakan manusia tersebut bahkan terhadap diri mereka sendiri.
Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Mari kita dengarkan beberapa penjelasan tafsir dari para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan ayat ini. Ya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kesempurnaan dari ayat itu Allah SWT mengatakan orang yang lupa seperti ini adalah orang yang melakukan perbuatan dosa. Ya, mereka adalah orang-orang yang fasik. Ulaika humul fasiqun. Di dalam beberapa tafsir disebutkan oleh para ulama di antaranya ba'da an amara al-mu'minin bi taqwallahi wa idadil iddati lil akhirah aqabahu bi hadzal nahyi tahdiran 'anil i'rad 'anid din wa taghaful 'anit taqwa. Wa dzalika yufdi ila al-fusuq. Kalau kita baca ayat yang sebelumnya, ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat yang ke-18. Kita bahas ayat yang ke-19 dari surah Al-Hasyr. Allah SWT berfirman, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah pada diri kalian masing-masing, jiwa kalian, apa yang telah kalian lakukan di dunia ini untuk persiapan kalian menghadapi hari esok, yaitu hari akhirat. Dan diulangi oleh Allah kembali, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat mengetahui, maha halus pengetahuan Allah dari apa yang kalian lakukan. Ketika Allah SWT memerintahkan pada ayat yang ke-18 memerintahkan orang-orang beriman karena panggilan ya ayyuhalladzina amanu, bertakwa kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk hari akhirat yang dilakukan di dunia. Maka Allah SWT melanjutkan ayatnya mengingatkan dengan larangan an-nahyu. Tahdhiran merupakan larangan, ini merupakan peringatan. Maka berarti hukumnya adalah haram melakukannya. Peringatan dari berpaling dari agama. Maka salah satu maksud daripada nasullah, melupakan Allah, adalah al-i'rad 'anid din, itu orang yang berpaling dari agama. Sudah tahu dia agama itu adalah membawa kebahagiaan, membawa kemudahan dalam urusan-urusannya, bahkan urusan dunia, apalagi di akhirat nanti. Lalu dia berpaling dari agama. Berarti dia memang sengaja memasukkan dirinya dalam kebinasaan. Dan dia sengaja melupakan Allah. Nasullah. Ya, dan lalai daripada perkara-perkara takwa. Karena yang demikian itu akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan kefasikan, perbuatan dosa. Waji'a fin nahyi binahihim an halati qaumin tahaqqaqat fihim hadhihi silah liyakuna nahyu an ida'ati taqwa musawwaran fi suratin mahsusatin hiya suratu qaumin tahaqqaqat fihim tilka silah wa hum alladziina a'radu an taqwa. Itu orang-orang yang disebutkan dalam ini adalah larangan untuk mereka dari sekelompok manusia atau kaum yang mereka memiliki sifat buruk ini, ketika mereka menghilangkan ketakwaan. Apalagi subhanallah, untuk mengingatkan diri saya dan kita semua, banyak nasihat yang disampaikan oleh para ulama, para asatizah kita, terutama setelah habisnya Ramadan, pasca Ramadan, yang kita selalu dinasihati dari ayat Al-Quran, hadis Nabi, penjelasan para sahabat, para ulama salaf. Jangan kita meninggalkan amalan yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan. Itu dikatakan hakikat istiqamah. Apalagi hal-hal yang wajib. Maka orang yang ketika dia sudah melakukan hal yang sangat subhanallah, sangat baik di dalam bulan Ramadan, tiba-tiba di bulan Syawal dan selanjutnya dia mulai kendor, mulai meninggalkan perintah Allah, bahkan melakukan larang Allah, dan masuk peringatan dari ayat ini. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum fa ulaika humul fasiqun. Dan hati-hati wahai kaum muslimin, telah kita sebutkan tadi, maka Allah akan membuat diri kita lupa bahkan kepada diri kita sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal i'radu maratibun qad tantahi ilal kufri. Subhanallah, kita katakan wal iyad billah, nas'alullah salamata wal afiyah. Sebutkan dalam penjelasan para ulama tafsir, berpaling terus dan lupa terus.
lupa terus dari aturan-aturan Allah, padahal dia tahu bahkan sebelumnya dia sudah biasa melakukannya, ya. Maka inilah yang kita khawatirkan, tingkatan-tingkatan orang berpaling dari Allah, melupakan Allah, semakin jauh, semakin banyak dia melupakan, maka ini akan berujung kepada sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu kekufuran. Qad tantahi ilal kufur, bisa jadi ujungnya adalah kekufuran alladzi talabbasa bihil yahud wa ilan nifaq alladzi talabbasa bihi fariqum mimman adharul Islam. Yang ini telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Baca sifat-sifat mereka dalam Al-Qur'an, tercela, ya. Kemudian juga dari sifat-sifat orang munafik yang disebutkan mereka adalah kelompok yang ketika bersama kaum muslimin mereka menampakkan keislaman mereka, ya, apalagi ketika mereka mendapatkan keuntungan dunia. Tetapi ternyata mereka menyembunyikan kekufuran. Maka mereka sengaja melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzina nasullah, mereka adalah orang-orang yang melupakan Allah, itu al-munafiqin. Mereka diantaranya dalam ayat ini adalah maksudnya adalah orang-orang munafiqin. Nifaknya nifak besar, nifak akbar, yaitu ya mereka dalam hatinya kufur. Li'annahum kanu musyrikin. Sebenarnya mereka pertama sekali kalau di zaman Nabi SAW, orang-orang munafik yang nifak besar ini, nifak akbar, mereka adalah sebenarnya mereka awalnya agama mereka adalah agama musyrikin. Mereka adalah orang-orang musyrik. Mereka tidak mendapatkan hidayah dari ayat Al-Quran yang turun. Mereka tidak mendapatkan hidayah dari sunnah Nabi yang Nabi menasihati mereka. Tidak mendapatkan hidayah li tauhid, kepada tauhid. Bihadil Islam, dengan petunjuk dari Islam. Ya, fa'abbara 'anil nifaq binisyanillah. Makanya disebutkan oleh Allah memberikan ungkapan orang-orang munafik tersebut dengan mereka melupakan Allah, li'annahu jahlun bi sifatillah minat tauhid wal kamal. Karena secara otomatis mereka adalah orang yang dikatakan melupakan Allah, mereka bodoh terhadap sifat-sifat Allah dari pembahasan akidah, tauhid, dari sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Wa abara anhum bil fasiqin, juga Allah SWT menyebutkan ulaika humul fasiqin, ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang fasik, dan Allah memberikan lafaz yaitu mereka adalah orang-orang fasik. Ya, telah kita sebutkan tadi ulaika humul fasiqun. Di dalam surat At-Taubah juga menguatkan, surat At-Taubah ayat 64, ayat 67, nasullah panasyahum, mereka melupakan Allah lalu Allah melupakan mereka, innal munafiqin humul fasiqun, mereka adalah orang-orang munafik, ya. Sesungguhnya mereka orang munafik adalah orang-orang fasik, melakukan perbuatan dosa besar. Dalam surat At-Taubah ayat 67. Sebagian para ulama tafsir menyebutkan bisa jadi ini maksudnya ayatnya juga adalah masuk ke dalamnya, ya, celaan ini yaitu orang-orang Yahudi. Wa yuhtamalu ayyakuna al-muradu bihimul yahud li'annahum adha'u dinam, karena orang Yahudi kita mengetahui bagaimana Allah telah menjelaskan tentang mereka. Mulai dari zaman para nabi dan rasul dahulu sampai ya zaman yang masih ada mereka hidup di zaman Nabi SAW. Mereka adalah adha'u dinahum, mereka orang-orang yang selalu menghilangkan agama mereka. Agama itu hanya sebagai tempelan untuk dapat manfaat dunia saja, dan ini yang berbahaya. Jangan sampai kita seperti mereka, wahai kaum muslimin, ya. Kita dekat ke agama karena ada keuntungan dunia. Masya Allah, kita mendapatkan banyak orang yang subhanallah, tidak ada orang yang kita mendapatkan kaum muslimin, KTP Islam, laki-laki perempuan, tidak ada yang tidak ikut hari raya Idul Fitri. Karena ada gembira, baju baru, pakaian, sepatu, ini segala macam, bahkan banyak makanan-makanan, ya, yang enak. Ini dalam urusan ketika Idul Fitri yang semuanya mengatakan mereka Islam. Tapi ketika puasa banyak nggak puasa. Ketika sholat juga bahkan meninggalkan sholat. Atau ada misalnya pertemuan perkumpulan kaum muslimin, ada keuntungan di situ, semuanya ngaku Islam. Pas ada keluar zakat harta, semua ngaku Islam. Ada zakat fitri, semuanya ngaku Islam. Padahal nggak sholat, nggak puasa. Subhanallah, dan ini peringatan bagi kita semua, dan ini sifat orang munafikin. Jangan sampai kita seperti mereka.
Ya, bahkan kita berada pada posisi yang berbahaya ketika kita mencari keuntungan dunia mengatasnamakan agama. Maka disebutkan di sini, sebagaimana telah disebutkan, bisa jadi mereka adalah orang-orang Yahudi yang mereka menghilangkan agama mereka. Jangan sampai kita kaum muslimin seperti orang-orang Yahudi. Walam yaqbalu risalata Isa. Mereka tidak menerima ya kerasulan kenabian Nabi Isa alaihissalam. Wa kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka kufur dan mengingkari ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Subhanallah, bagaimana orang Islam yang mengaku Islam ya, kalau ditanyakan apa kitabmu, kitab sucimu Al-Quran, siapa nabimu Muhammad, apa agamamu Islam, tapi dalam kenyataannya mereka menolak sunnah Nabi ya, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Nabi mereka tolak. Bahkan apa yang telah diatur oleh Allah mereka tinggalkan di dalam Al-Quran. Mana yang lebih parah dari orang Yahudi? Pertanyakanlah pada diri kita masing-masing, wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Dan ini termasuk orang yang tercela, yang dicela di dalam ayat ini, mereka melupakan Allah. Fal ma'na nasu dinallah, yang antara maknanya adalah mereka melupakan agama Allah, wa mitsaqahu, dan perjanjian yang kuat antara mereka dengan Allah SWT ya. Lalu mereka meninggalkannya. Namanya mereka melupakan Allah dengan sengaja, melupakan perjanjian dengan sengaja. Bukankah kita mendapatkan juga perbuatan buruk orang-orang Yahudi dan bahkan juga sebagian kaum musyrikin di zaman Nabi sudah melakukan perjanjian, bahkan kalau kita katakan sudah tertulis di atas kertas hitam dan putih, kalau kita katakan resmi ada materi, tetapi mereka tetap mengingkarinya. Mereka sengaja melupakannya. Kenapa mereka sangat mudah berbohong, melupakan perjanjian dengan sesama manusia? Karena mereka sudah terbiasa melupakan Allah, melupakan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang melupakan agama Allah, melupakan Allah, ini dalam muamalahnya kita mendapatkan orang ini buruk akhlaknya. Maka hati-hati kaum muslimin. Maka bermuamalah dengan orang-orang yang masya Allah yang jaga sholat. Kalau dia jaga sholat, dia akan jaga amanah, jaga perintah Allah, dan dia takut melakukan larangan Allah. Itulah yang kita harus menjadikan mereka teman. Kalau kita misalnya memiliki perusahaan ataupun tempat bekerja dan kita merekrut orang, kita cari orang-orang yang beriman, yang saleh, yang mereka menjaga agama Allah. Karena mereka sudah biasa menjaga aturan Allah, pasti mereka juga menjaga hubungan baik, amanah, jujur, tidak khianat dengan manusia yang lain. Jadi berakibat banyak sekali keburukan-keburukan yang timbul dari kepada diri seorang tersebut ketika dia melupakan agama Allah, melupakan perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad atlaqa nisyanhum an ala tarki wal i'rad an amdin. Yang juga bisa masuk dalam memahami ayat ini ya, sebagaimana penjelasan para ulama tafsir, yaitu mereka melupakan diri mereka ketika mereka tidak meninggalkan larangan Allah, berpaling dari aturan Allah dengan sengaja. Ya, pana saudala ila tauhidillah wa dalail sifati wa dalail sidqi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka sengaja melupakan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, akidah. Bahkan ada orang yang banyak diuji oleh Allah ya, tetapi dia tidak kembali kepada Allah. Seharusnya dia kembali kepada Allah supaya dia diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam bala musibah. Bahkan dia pergi kepada selain Allah, melakukan kesyirikan. Ada orang yang tertimpa musibah, berbagai macam musibah yang besar, bahkan menghancurkan, bahkan membuat habis usahanya, hartanya, bahkan orang-orang yang dicintai hilang, meninggal dunia, bahkan tidak dia temukan. Bahkan dia ingin menyelamatkan dirinya, ingin supaya tenang, dia dia bukan kembali kepada Allah, tapi melupakan Allah, bahkan dia melakukan kesyirikan. Ada orang yang memberikan sesajen kepada jin, kepada penghuni ini, penghuni itu, yang memberikan sesajen atau sesembahan kepada syaitan-syaitan, ya, kepada penghuni ini dan penghuni itu. Ini semuanya makhluk. Kata mereka ingin selamat
dari musibah tersebut ingin diangkat. Ini siapa? Mereka makhluk. Tidak ada yang bisa mengangkat musibah, menjauhkan seorang daripada malapetaka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa iyam sasqala bidurin falakashifalahu illahu, dalam surah Al-An'am Allah berfirman. Dalam surah Al-A'raf, apabila kamu ditimpa oleh musibah, malapetaka, bala, keburukan, mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia melupakan Allah dalam urusan ini, bahkan mereka menyekutukan Allah. Begitulah mereka lupa terhadap sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Allah maha baik, Allah maha pengampun, Allah maha penerima taubat, Allah yang sanggup mengangkat semua kesusahan, Allah yang bisa memberikan ketenangan. Ini lupa dia bahkan pergi kepada selain Allah. Namanya dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan melupakan apa yang dibawa oleh Nabi dari kebenaran. Bahkan banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Bukannya dia kembali kepada sunnah Nabi SAW ketika diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, karena dosa dia sendiri. Orang melakukan syirik itu dosa. Orang melakukan amalan tidak sesuai dengan sunnah, bid'ah, itu ada juga dosa besar. Ini masuk dalam, kata para ulama tafsir, masuk dalam kriteria melupakan Allah. Begitu juga wa fahmi kitabihi, juga meninggalkan memahami Al-Quran. Itu yang dikatakan oleh para ulama dalam Al-Quran bahwa hukumnya wajib bukan hanya membaca Al-Quran tetapi mentadaburi makna ayat yang terkandung di dalamnya, karena disitulah sumber hidayah, petunjuk. Baca Al-Quran saja tidak akan mendapatkan petunjuk. Seorang tidak akan mendapatkan petunjuk karena dia nggak paham apa isi dari Al-Quran. Maka dia belajar, dia mendalami makna terkandung dalam Al-Quran, belajar tafsir, mentadaburi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkannya. Kalau kita meninggalkannya berarti kita nanti nggak tahu apa yang akan kita lakukan. Mana perintah Allah, mana larangan Allah, kita nggak tahu. Ya, maka ini masuk, kata para ulama, kriteria orang yang dalam ayat ini melupakan Allah. Wa ma'na ansahum anfusahum. Dan kemudian para ulama tafsir juga kembali menjelaskan makna dari Allah melupakan mereka, ya, bahkan mereka, karena Allah lupakan mereka, akhirnya mereka sendiri lupa kepada diri-diri mereka. Anallah lam yakhluq fi madarikihim at-tafattun. Yaitu Allah SWT akan hilangkan kecerdasan dari akal-akal mereka. Ketelitian di dalam satu perkara. Dalam masalah apa? Lifahmil hadi al-islami, yaitu dalam memahami petunjuk Islam. Ada orang yang dari sisi dunianya, dari sisi ilmu dunia, teknologi, mereka orang yang pintar, cerdas seperti orang-orang kafir. Tapi mereka tidak mendapatkan hidayah Islam. Yang itu dikatakan maknanya mereka melupa bahkan kepada diri mereka sendiri. Ya, faya'lamu bima yunjihim min adzabil akhirah wa lima fi salahihim fid dunya. Mereka dilupakan oleh Allah dari sesuatu yang mereka sebenarnya mereka bisa selamat dari azab Allah di akhirat. Ya, juga mereka lupa dari apa yang membawa kemaslahatan mereka di dunia. Itulah agama Allah. Makanya orang semakin jauh dari agama Allah, dia akan semakin jauh dari kemaslahatan. Dan dia akan akan tenggelam dalam kemudaratan. Apalagi di akhirat dia tidak akan selamat dari azab api neraka. Khadalahum bizabzabati ara'ihim. Bahkan orang yang seperti ini mereka melupakan diri mereka sendiri. Di antaranya para ulama tafsir mengatakan mereka hidup dalam kebingungan. Cerdas, bisa berpendapat, bahkan menemukan pendapat-pendapat baru, tapi mereka bingung dengan pendapat mereka sendiri. Dan disebutkan oleh para ulama bagaimana orang-orang yang disebutkan seperti orang-orang tasawuf, orang-orang filsafat, dan semisalnya yang mereka tenggelam dalam kebingungan mereka sendiri, yang mereka mengatakan mereka mencari Allah, mengenal Allah, tapi bukan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, akhirnya mereka hidup dalam kebingungan. Inilah maknanya ketika mereka melupakan hakikat Islam, hakikat Allah sebenarnya dalam dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, akhirnya mereka sendiri menjadi bingung. Itu dikatakan di antara mereka bahkan lupa kepada diri-diri mereka sendiri. Sebagaimana juga Allah telah buktikan azabnya ini yang Allah telah berikan juga kepada orang Yahudi, ya, sebagaimana banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga orang-orang munafikin. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita lihat dalam penjelasan para ulama tafsir yang lain, diantaranya Sa'di dalam tafsirnya sangat singkat, beliau menjelaskan tentang ayat ini, wal hirmanu kullul hirman, dan betul-betul seorang itu mendapatkan sesuatu yang Allah tahan dia dari kebaikan. Ya, betul-betul Allah jauhi dia dari kemaslahatan kebaikan di dunia, apalagi di akhirat. Ketika apa? Ayyaghfalal abdu an hadzal amr, ketika seorang hamba lalai dari perkara yang telah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, maka mereka adalah dimisalkan wa yushabihu qauman, mereka seperti orang atau kelompok orang nasullah yang mereka melupakan Allah, wa ghafalu an dzikrihi, dan mereka selalu lalai, tidak ingat kepada Allah, tidak mau berzikir dan tidak ingat kepada Allah. Bahkan juga lalai wal qiyami bihaqqihi, bagaimana mereka tidak menunaikan hak Allah. Hak Allah yang terbesar adalah sebagaimana rukun Islam, yaitu 2 kalimat syahadat, mentauhidkan Allah dan mengikuti Nabi SAW sebagai satu-satunya untuk yang kita ikuti dalam urusan ibadah. Rukun iman yang pertama, untuk minabillah, kamu beriman kepada Allah. Banyak orang yang melalaikan hak Allah SWT yang sebenarnya, ya, apalagi hak Allah yang terbesar sebagaimana disebutkan di dalam hadis, hakullah alal ibad. Ya, bagaimana Allah mewajibkan haknya, wajib ditunaikan oleh semua hamba Allah, yaitu anta'budu, yaitu kamu mengibadati Allah, wala tusyriku bi syai', dan kamu tidak menyekutukan Allah. Ketika seorang menyekutukan Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah, dia termasuk orang yang melupakan Allah. Wa aqbalu ala hududi anfusihim wa syahawatiha, dan dalam kenyataan hidupnya habis umurnya, bahkan mungkin sampai mati, waliyadzubillah, mereka hanya menghadapkan dirinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi saja, keuntungan dunia, hal-hal yang berkaitan dengan kelezatan dan syahwat dunia, apalagi hal yang diharamkan. Itulah habis umur mereka, tenggelam dalam itu, dan itu dikatakan makna, ya, fa ansahum anfusahum, mereka lupa hakikat diri mereka sendiri. Ketika mereka terjun di dalam dunia maksiat, mereka tenggelam di dalam jurang-jurang neraka syahwat dan maksiat. Falam yanjahu, lalu mereka tidak berhasil melepaskan diri mereka dari hal tersebut. Walam yahsulu ala ta'il bal ansahumullah, ya, masalih anfusihim, bahkan mereka sendiri merupakan kemaslahatan diri mereka. Bukankah kita mendapatkan banyaknya mudarat ketika seorang melakukan perbuatan maksiat, bahkan kepada tubuh mereka, kepada diri mereka. Orang yang minum khamar itu menghancurkan, ya, kesehatan mereka. Orang yang jatuh ke dunia narkoba yang lebih parah lagi, mereka akan menghancurkan hidup sehat, kesehatan mereka, bahkan fisik mereka, tubuh mereka. Tapi mereka terus melakukannya dan mereka nyaman melakukannya. Ini dikatakan mereka dilupakan oleh Allah, bahkan pada diri mereka sendiri yang kemaslahatan itu mereka bisa dapat, mereka bisa lakukan. Karena mereka memiliki dirinya mereka masing-masing, dan mereka lah bisa berbuat untuk diri mereka. Mereka bisa memilih apa yang bermaslahat untuk diri mereka, tetapi mereka memilih jalan untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Dan termasuk adalah hukumnya haram rokok, adalah itu membinasakan diri sendiri. Dan ini berarti dia lupa kepada Allah telah menciptakan dirinya agar dijaga. Salah satu kata para ulama, nikmat, mensyukuri nikmat adalah menjaga, ya, diri kita atau anggota tubuh kita supaya tidak kena mudarat pada suatu perbuatan yang itu akan merusak tubuh. Ya, termasuk orang yang mereka seperti tadi, orang minum khamar, orang yang melakukan sebagai pelaku atau orang yang dekat melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, narkoba dan segala macam, zina, mencuri, ya, dan yang lainnya, membunuh. Ini sebenarnya mereka telah menghilangkan kemaslahatan untuk diri mereka sendiri. Bahkan mereka telah memasukkan diri mereka kepada, ya, kemudaratan. Wa aghfalahum an manafi'iha, dan Allah melalaikan mereka dari manfaat yang sebenarnya bisa mereka dapatkan. Begitukah faedah-faedah. Waliyadzubillah, ini yang kita khawatir. Kalau Allah sudah mencabut, ya, pemahaman akal kita bahwa sesuatu itu mendatangkan manfaat, lalu kita tidak mencarinya. Sesuatu itu sudah jelas mendatangkan mudarat, lalu kita mendekatinya. Itulah yang sangat berbahaya makna daripada ayat, ya, nasullah, yaitu fa'ansahum anfusahum. Pada kadang-kadang semua orang berpikir dia tahu itu baik,
itu bermanfaat pada dirinya, itu akan mendatangkan kebaikan, tapi malahan dia tinggalkan. Dia tinggalkan Islam, dia tinggalkan ajaran agama, dia tinggalkan ibadah. Ya. Bahkan yang sesuatu sudah jelas mereka bahkan diuji oleh Allah, sebagian mereka sudah mulai diberikan mudarat tapi tetap melakukan kemudaratan tersebut, mendapatkannya karena mereka melakukan maksiat. Dan Allah telah mengingatkan, ini di makna dari makna mereka merupakan kemaslahatan untuk diri mereka. Ya, maka disebutkan di sini fasar amruhum furuta, dan jadilah urusan mereka itu ya hancur, rusak. Waraja'u bi khasarati darain, maka mereka kembali kepada Allah dengan membawa kerugian di dunia, apalagi kerugian di akhirat. Ya, wa ghabanu ghabanan, dan mereka telah menghilangkan kesempatan dan waktu mereka di dunia yang sangat berharga. La yumkinuhum tadaruku, dan tidak akan mungkin mereka akan mengambil lagi waktu yang telah berlalu, yang telah mereka tinggalkan. Wala ya yujbiru kasrahu, dan mereka tidak akan mungkin lagi memperbaiki yang sudah hancur dalam kehidupan mereka, agama dan dunia mereka. Li'annahumul fasikun, karena kuncinya adalah karena mereka telah melakukan kefasikan. Alladzina kharaju an ta'ati rabbihim, makna dari fusuk adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Wa auda'u fi ma'asi, dan mereka mencampakkan diri mereka dalam kemaksiatan. Ini makna daripada lupa yang tercela, dan ini yang berbahaya. Ini akan mengurangi iman, dan terus berkurang iman seseorang ini berbahaya. Ya, dan dia tidak memperbaiki dirinya. Kemudian yang kedua, ini yang dikatakan jenis lupa yang diterima, ada uzur, seorang itu boleh lupa, yaitu wa huwa ma lam yakun an ta'ammudin minhu, yaitu yang tidak dilakukan dengan sengaja. Kama fi qouli ta'ala, dan itulah makna daripada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 286. Ya, di akhir ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu bentuk doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah engkau azab kami, engkau berikan kami beban dosa dan keburukan, in nasina apabila kami lupa, aw akhtana apabila kami melakukan kesalahan. Maksudnya lupa di sini adalah dengan tidak sengaja. Begitu juga kesalahan dengan tidak sengaja. Wa qad ja'a fil hadis anna Allah Ta'ala qala qad fa'altu. Dalam penjelasan surah Al-Baqarah ayat 286, ketika mereka berdoa kepada Allah, la rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, maka Allah menjawab, qad fa'altu, ya saya telah melakukan apa yang kalian inginkan, yaitu saya tidak akan mengazab kalian, dan ini adalah perbuatan yang tidak ada dosanya. Ya, rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Allah mengatakan qad fa'altu. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kita sore hari ini kembali mengetuk hati kita, menasihati diri kita masing-masing, ya, yang berbicara dan semua kita yang mendengar. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufiknya selalu kepada kita, agar kita selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada, dan selalu ingat adanya perintah-perintah Allah yang mesti kita lakukan setiap hari, karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, bukan main-main, bukan diam-diam saja. Bukan untuk tidur, istirahat, untuk berleha-leha, tidak, untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah masalah larangan. Ingat bahwa ada larangan itu banyak sekali, dan kita mesti menjauhinya. Jangan kita lupa terhadap larangan yang telah Allah larang kita. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini itu saja yang dapat kita sampaikan. Sebenarnya tidak ada pertanyaan di pesan singkat di WhatsApp. Inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melanjutkan bahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa SIL TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat,
Dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah tabaraka wa ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.